Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di eh, video video rehab hati ya, insya Allah ya. Saya Taufik di sini ya. Kali ini kita akan sharing terkait sakit ya. Apa yang harus kita lakukan ketika sakit? Nah, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan ketika sakit? Nah, ini penting sekali. Penting sekali insya Allah. Apa yang harus dilakukan? Yuk kita lihat bersama-sama yang ada di layar. Nah, ini sakit ini apa ya? Terkait dengan sakit ini adalah sakit yang sudah tak kunjung sembuh, ya kan? Atau mungkin sakit-sakit semuanya lah, sakit-sakit pada umumnya. Jadi teman-teman semuanya ya kan, jadi ketika sakit ya, kita harus memahami dulu gitu ya. Sakit kita ini termasuk sakit jasmani apa rohani? Ya, jangan sampai kita salah salah diagnosa gitu lah. Kita harus cek dulu. Aduh, saya sakit nih ya. Sakit saya jasmani apa rohani gitu. Kalau sakit jasmani, teman-teman semua bisa ya berikhtiar dengan pengobatan untuk jasadnya, bisa insya Allah ya kan. Tapi kalau sakitnya itu ruhani ya, dimana dalam penyakit ruhani itu ada penyakit jiwa dan ada penyakit ruh gitu ya. Jadi ini juga harus dipahami ya. Jadi kalau penyakit kita penyakit ruhani, ya kita jangan datang ke jasmani gitu. Jangan datang penyakit jasmani. Kalau kita datang penyakit jasmani, ya nggak selesai nanti. Resepnya selalu luput ya. Nah, bagaimana caranya ya, alurnya ya kan? Kalau kita berobat dengan ruqyah syar'iyyah gitu loh. Dengan pengobatan tibun nabawi yang diajarkan oleh Nabi, bagaimana caranya? Nah, ini yang menarik ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ketika kita sakit, nah, jangan tergesa-gesa dulu ya. Diagnosa dulu sakitnya kita. Sakitnya apa gitu lah. Nah, sakit medis apa non medis? Nah, mungkin bisa dibahasakan seperti itu. Jangan sampai kita itu sakit ya, pusing karena mikir cicilan, kita bingung cari obat. Jangan sampai kita sakit ya, misalkan sakit asam lambung begitu ya. Ya karena apa? Karena tidak dapat perhatian dari pasangan kita. Kita tidak berkenan dengan suami kita misalkan, atau kita tidak berkenan dengan istri kita misalkan gitu ya. Nah, terus kita bingung cari obat untuk asam lambung. Keliru di situ ya. Maka dari itu harus diagnosa dulu. Sakitnya itu kenapa gitu lah. Apakah murni secara medis atau ada unsur-unsur lain ya. Unsur-unsur secara ruhani ya, unsur-unsur secara kondisi keadaan ya. Misalkan terkait dengan kondisi pikiran ya kan, kondisi perasaan gitu kan. Itu harus didiagnosa dulu ya. Nah, kalau sakitnya ya, kita sakit pusing karena mangkel sama orang lain ya, jengkel sama orang lain, wah jangan beli obat. Nggak selesai nanti kalau dikasih obat itu. Nah, pentingnya sekali di sini adalah poin diagnosa. Nah, diagnosa ini ya teman-teman ya, diagnosa. Jadi ketika kita sakit ya, maka harus diagnosa dulu. Nah, didiagnosa dulu ya. Nah, terkait dengan pengobatan dengan terapi Al-Qur'an ya kan. Bagaimana cara diagnosanya? Nah, bagaimana cara diagnosanya? Jadi yang dilakukan adalah dengan melakukan terapi ruqyah, membacakan Al-Qur'an kepada yang sakit gitu loh. Kalau kita sakit sendiri, berarti kita baca Al-Qur'an untuk diri sendiri. Nah, lakukan diagnosa, terapi ruqyah namanya. Bacakan Al-Qur'an kepada dirinya atau kepada yang sakit. Bacakan sederhana aja.
bacakan. Misalkan ya, bacakan Al-Fatihah gitu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim kepada sakit ya. Ketika bacaan Al-Qur'an itu ya kan memberi respon pada tubuh kita ya. Misalkan ya, kita ketika dibacakan bergetar. Ketika dibacakan Al-Qur'an kita itu berdebar. Ketika dibacakan Al-Qur'an kita menangis ya kan. Ketika dibacakan Al-Qur'an kita makin ada yang sakit ya dalam tubuhnya ya. Itu pertanda ada respon. Nah, dimana kalau kita ada respon seperti ini ya, itu artinya apa? Artinya confirm ya. Confirm apa? Ada harapan sembuh ya. Akan penyakit yang kita alami akan sembuh dengan Al-Qur'an. Nah, itu teman-teman. Jadi ingat, ketika sakit coba diagnosa dulu ya kan. Ya, kita ulang dari awal ya. Jadi ketika kita sakit, kita diagnosa dulu ya kan. Cari penyebabnya ya. Cari tujuan sakitnya. Apa tujuan sakitnya? Hikmah sakit tadi ya. Apakah itu peringatan dan sebagainya ya. Lalu dicek penyakit jasad atau penyakit dari jiwa atau rohani kita. Nah, barulah nanti dibacakan Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Insya Allah dengan dibacakan Al-Qur'an ini, kalau respon, yakinlah ya, sakitnya jenengan akan sembuh dengan Al-Qur'an biidznillah ta'ala, atas izin Allah, tanpa obat, tanpa operasi, tanpa sesuatu yang macam-macam ya. Karena penyembuhan dengan Al-Qur'an ini adalah mukjizat ya. Penyembuhan dengan Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Nah, seperti itu ya teman-teman semua. Nah, bagaimana caranya? Oh, saya nggak bisa baca Al-Qur'an, Ustadz ya. Bagaimana caranya? Ya enggak apa-apa, gampang. Nanti setelah video ini kita akan buatkan audio ruqyah untuk mendiagnosa diri panjenengan, insya Allah ya. Untuk mendiagnosa diri panjenengan, apakah penyakit jenengan itu respon dengan Al-Qur'an atau enggak, gitu ya, insya Allah ya. Ya, doakan saja, moga-moga nanti Allah mudahkan prosesnya, insya Allah. Jadi kembali lagi kepada slide sebelumnya, ini nanti alurnya seperti ini ya. Ketika sakit maka diagnosalah ya, nanti dengan di terapi ruqyah nanti bisa dilanjut, atau dengan ruqyah mandiri, nanti baru nanti kita akan mendapatkan kesembuhan ya biidznillah ta'ala ya. Jika belum sembuh dengan Al-Qur'an, maka di sana kita harus berhijrah, melakukan proses tazkiyatun nafas. Bagaimana caranya? Nanti kita akan sampaikan semuanya, insya Allah. Moga-moga Allah mudahkan. Baik ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat panjenengan semuanya, insya Allah ya. Baik, saya Taufik, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah ya. Sekian dari saya ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.